Halo Sobat Migran dimanapun kalian berada. Saat ini saya ingin membahas program-program dari calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024 ini ya teman-teman semua. Yang kita lihat di nomor 1 itu, mereka nih lagi bersaing ketat gitu ya untuk mempromosikan setiap program. Yang pertama, Pak Anies dan Pak Caimin ya. Itu adalah ya selain pendidikan dan kesehatan, mereka juga mencanangkan akan memberikan bahan bakar gratis gitu. Yang kedua, Pak Prabowo dan Pak Gibran, Mas Gibran, itu adalah makan gratis selain yang banyak-banyak program lainnya ya. Dan yang ketiga adalah internet gratis. Jadi teman-teman semua ini lagi marak banget kan di sosial media, mendingan makan gratis anak-anak biar mereka ada gizi di sekolah dan kami orang tua tidak lagi repot-repot untuk menyiapkan bekal mereka. Ada lagi yang ngomong bahwa mendingan internet gratis biar kita bisa belajar dan tidak membeli lagi pulsa dan sebagainya. Tapi apakah teman-teman tidak melihat buat sobat migran semua yang ada, buat sobat migran di seluruh dunia ya, dimanapun kalian berada, apakah dari 3 calon presiden ini waktu mereka debat mengangkat tentang soal pekerja migran di luar negeri? Tidak kawan-kawan. Maka dari itu saya bilang keresahan sebagai pekerja migran gitu ya, sebagai pekerja migran yang ada di luar negeri, betapa mereka tidak menganggap ya kita ini penting. Mereka hanya memikirkan yang ada di dalam negeri, sementara kita ini yang memberikan sumbangan devisa 156,9 triliun di tahun 2023, pokoknya kita menyumbangnya sekitar 150-an triliun. Gimana tuh? Apakah mereka memikirkan kita? No, kalau saya bilang tidak. Sebagai pekerja migran, dan ini keresahan saya teman-teman semua, bahwa udahlah kami ini kayak memang tidak dianggap dari tahun ke tahun. Jadi gimana sebenarnya, saya pun jujur teman-teman semua, jujur sebagai penggiat juga, saya memilih Pak Mahfud MD karena dia seorang pakar hukum gitu ya teman-teman semua. Pakar hukum. Sebelum di konten sebelumnya juga saya sudah membahas bahwa saya memilih Pak Mahfud MD, walaupun saya nggak bilang Pak Ganjar gitu, tapi kan mereka udah satu ya, otomatis ya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD. Tapi sekali lagi, walaupun ini saya pilih mereka, tapi bukan berarti saya tidak mengkritisi gitu. Saya tidak mengkritisi, maaf. Saya harus bertanya dong, dengan program internet gratis dan lain-lain ke depan, apakah pekerja migran ini akan dilihat ke depan? Tapi saya masih optimis dengan Pak Mahfud MD karena beberapa kali saya melihat dengan kejadian-kejadian ya, yang kemarin-kemarin di tahun-tahun kemarin, saya mengungkit lagi tentang kasus Sambo dan Eliezer. Akhirnya Eliezer ya bisa lah ya, tidak berat hukumannya gitu. Dan Mario Dendi gitu ya, Mario Dendi, dan akhirnya bapaknya terungkap ternyata banyak kasus-kasus korupsi dan menyimpan uang pajak sedemikian ya, itu dari Pak Mahfud MD. Dan masih banyak lagi ya. Kenapa saya suka gitu? Lepas dari itu semua ya teman-teman semua, di sini saya nggak promosi tidak, tapi saya juga meragukan gini. Teman-teman, kita kan sudah melihat juga Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi kita lihat bagus loh. Benar nggak sih? Bagus. Tapi kan kemarin juga seperti saya bilang di konten-konten sebelumnya, bahwa kita bisa melihat gitu ya, bahwa kiriman-kiriman barang kita, pekerja migran yang tersendat, yang udah bertahun, malahan ada yang udah 6 bulan loh belum sampai di rumah sampai saat ini. Apakah pekerja migran dimasukkan dalam perdebatan mereka? Enggak, berarti kita ini di nomor kesekian gitu teman-teman, benar nggak sih? Secara manusia saya kecewa, walaupun memang saya mengidolakan nomor 3 gitu. Jadi teman-teman semua, di sini saya hanya membedah
dari Pak Anies dengan program nanti pendidikan akan bagus dan akan membuat 40 kota menjadi seperti kota Jakarta dan lain-lain. Nggak tahu ya, siapa tahu aja Pak Anies jadi. Tapi kembali lagi, apakah program itu bisa semua dijalankan? Begitu juga paslon 2 gitu ya. Dengan makan gratis kepada anak-anak semua yang ada di seluruh Indonesia. Saya setuju Pak Prabowo. Saya setuju Mas Gibran apabila itu dilaksanakan nanti ketika Pak Gibran dan Pak Prabowo jadi ya gitu. Karena memang kita lihat di Papua, orang susah makan gitu ya. Orang susah makan, cuman nanam ubi. Tapi benar-benar ini ketika kalian jadi nanti, apakah ini akan terlaksana atau hanya 1-2 bulan? Habis itu udah nggak jalan lagi. Disclaimer ya. Ini hanya pendapat saya. Kalau kalian tidak setuju, it's okay. Kan masing-masing kita punya pendapat. Benar nggak sih teman-teman semua? Dan yang ketiga juga, internet gratis. Ini benar nggak sih internet akan gratis gitu ya? Kita lihat yang tahun-tahun kemarin gitu. Ada korupsi di Kominfo 8 triliun. 8 triliun itu kalau dibelikan kacang banyak loh. Benar nggak sih? Itu saya sudah bahas di konten sebelumnya juga, bahwa sebelumnya ada korupsi di Kominfo. Nah, ini bersangkut paut juga dengan internet gratis. Benar nggak sih ke depan bisa dicanangkan internet gratis itu dan lain-lain? Walaupun saya bilang tadi, saya mendukung Pak Mahfud MD, Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, karena saya suka hukum gitu ya. Karena Pak Mahfud adalah profesor hukum gitu ya. Tapi kembali lagi, bukan berarti saya tidak punya keresahan gitu. Ini benar nggak sih? Karena buat saya gini, dulu juga kita telah memilih Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi 2 periode. Kita juga pekerja migran banyak kok yang belum terrealisasi. Contohnya aja gitu, undang-undang telah dibuat nomor 18 tahun 2017 tentang pekerja migran. Nggak terlaksana tuh di lapangan. Kembali lagi, kalau kita ngomong bahwa kan dari presiden sudah mensahkan, ini contoh, atau DPR ya udah mensahkan, tapi yang di bawah-bawahnya itu belum melaksanakan. Itu siapa yang salah? Ya kembali lagi kepada atasan gitu ya. Kalau atasan udah silakan kerjakan, ya pasti harus dikerjakan. Dan buat yang bawah-bawahannya ya ditegurlah kalau mereka nggak bisa bekerja. Begitu, benar nggak sih? Ini cuma keresahan saya buat teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, sekali lagi, ini disclaimer, kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalian nggak setuju, masing-masing kita punya pemikiran masing-masing. Tapi kembali lagi, dari 3 calon ini, pasangan calon ini gitu ya, apakah kalian udah berpikir bahwa benar nggak sih semua ini program-program yang mereka canangkan waktu perdebatan yang sangat luar biasa? Tapi sekali lagi, buat teman-teman pekerja migran yang nonton ini, kalian dengar nggak sih? Mereka waktu perdebatan dari 1, 2, 3, 4 perdebatan itu ya, membahas pekerja migran nggak sih? Enggak. Atau saya yang nggak dengar? Coba pikirkan itu ya. Karena tanpa disadari, kita nih penghasil devisa negara. Loh, kok kita kayak diabaikan? Setidaknya dari 1, 2, 3 ini ngomong bahwa ke depan, bahwa calon pekerja migran yang akan, kalau saya terpilih, bahwa tidak ada lagi pembayaran free. Nggak ada tuh, nggak ada ya. Nggak ada itu yang ngomong. Atau undang-undang buat pekerja migran kita akan perkuat. Tidak ada yang mendiskriminasi lagi buat pekerja migran. Nggak ada. Jadi buat saya gini ya, seandainya Pak Mahfud MD tidak mencalonkan diri, mungkin saya
golput. Ya, maaf. Karena gini, maksudnya gini, saya seperti tidak mempercayai lagi gitu. Seperti hilang kepercayaan gitu buat pemerintah yang ada gitu. Saya hanya berterima kasih ya, walaupun kekecewaan sebagai pekerja migran ini banyak loh kecurangan-kecurangan yang kita dapati di lapangan. Contoh pembiayaan yang katanya tidak ada lagi pembiayaan. Oke, masih ada beberapa. Bingung saya loh. Maksudnya undang-undang pekerja migran itu kadang tumpang tindih gitu. Dan sampai 3 kali 4 kali perdebatan di dalam calon presiden dan wakil presiden ini, saya tidak melihat dibahasnya tentang pekerja migran yang ada. Sekali lagi ini keresahan ya teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua, jangan dulu terlalu membangga-banggakan ya. Jangan terlalu membangga-banggakan, saya pilih calon ini, saya pilih calon ini. Saya bilang, saya suka Pak Mahfud MD, tapi bukan berarti saya mengagungkan, tidak. Di dalam hati tetap ada gini, teman-teman semua. Bisa nggak sih? Bisa nggak sih nanti? Oke, kesimpulan gini teman-teman semua. Kesimpulan. Siapapun nanti yang akan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, entah itu Pak Anies Baswedan dan Caimin, atau Pak Prabowo dan Mas Gibran, atau Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, sama-sama kita kawal. Kritisi. Besok-besok kalian nih teman-teman semua, jangan cuman mengagung-agungkan pilihan, tetapi ketika pilihan itu tidak menjalankan dan banyak pekerja migran kita yang tidak dilihat, atau cuma tutup sebelah mata, dan hanya sebelah mata yang melihat, mari kita sama-sama kawal ke depan gitu ya, untuk benar nggak sih kalian ini janji-janji seperti ini gitu. Suarakan gitu teman-teman semua. Gak apa-apa kok, selagi kita tidak menfitnah. Dengar teman-teman semua, kita kan harus bijak bersosial media gitu. Selama kita nggak menfitnah, kita nggak mengujar kebencian atau sara gitu ya, itu nggak akan kena hukum. Sekedar mengkritik, it's okay. Saya juga sering mengkritik pemerintah. Karena buat saya gini, jangan cuma janji gitu, tapi benar-benar laksanakan. Kalau mungkin kalau saya lihat dalam pemandangan saya gitu ya, untuk saingan gini mereka bertiga nih, nggak terlalu bagaimana yang satu, tapi yang 1-3 ini, yang dua dan 3 ini yang sangat mendingan internet gratis dan mendingan makan gratis. Oke, it's fine, it's okay semua ya gitu. Kalau memang Pak Prabowo yang akan jadi nanti, saya terlalu semangat ya. Tolong benar-benar itu dilaksanakan semua program-program dan janji-janji gitu. Mungkin semua yang ada seperti yang nomor 1, pendidikan akan gratis dan lain-lain. Ketika yang 2 jadi nanti, ya kita pantau gitu terus. Jangan sampai lagi di 5 tahun ke depan, ini contoh, mungkin Pak Prabowo yang akan jadi, terus katanya makan gratis, hanya 3-4 bulan, 5 bulan, terus stop. Udah nggak ada makan gratis, dan kita lihat di pelosok-pelosok lapar lah, nggak ada beras lah, dan mahal ini, mahal itu. Ya kritisi dong yang memilih, benar nggak sih? Mana janji-janji kalian? Jadi kita bukan hanya memilih, tapi kita memantau, benar nggak sih? Jadi kita pantau kinerja presiden dan wakil presiden ke depan. Begitu juga buat Pak Ganjar apabila dia jadi, dan Pak Mahfud MD. Ya tuntutlah, mana nih jaringan kok putus-putus, katanya gratis, tapi akhirnya kita beli. Ya kritisi, teriaki gitu. Benar nggak sih? Teriaki. Saya pun, walaupun saya, sekali lagi, saya fans sekali karena Profesor Mahfud MD. Dia mengerti hukum. Saya suka. Whatever orang mau bilang apa. Tapi kalau benar-benar besok-besok
seandainya mereka jadi terus nggak melaksanakan, saya orang mungkin yang nomor satu akan berkoar-koar selalu di sosial media. Gimana tuh kalian gitu. Ini sebagai pendukung gitu ya, sebagai pendukung nomor 3 gitu. Jadi kita teman-teman semua, kita sehatlah mendukung semuanya ya. Yang 2 dukung saya, walaupun saya mendukung nomor 3, tapi saya cinta kok Pak Prabowo dan Mas Gibran, begitu juga Pak Anies. Dan ke depan siapapun yang terpilih akan tetap jadi presiden kita. Nggak mungkin kan kita tolak, walaupun mungkin saya nggak pilih mereka, tapi tetap jadi presiden kita ya. Kita sama-sama kawal program-program mereka. Oke teman-teman semua, ya inilah keresahan seorang Afril Nayuan ya. Saya selalu resah dan gelisah dengan program-program pemerintah yang sampai saat ini cuma janji-janji doang, yang nggak terlaksana. Semoga ke depan lebih baik lagi Indonesia Raya ya teman-teman semua. Oke, buat teman-teman pekerja migran, tetap semangat, tetap jaga kesehatan karena kesehatan penting. Kalau kita sakit, kita nggak bisa cari uang. Oke, tetap semangat. God bless. Bye-bye.